Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar menentukan sistem ketidaksamaan dua variabel linear kuadrat yang memenuhi daerah penyelesaian pada grafik di samping ini, ya. Di sini sudah saya buatkan grafiknya. Jadi itu maksudnya gimana? Ketika kalian menemukan sebuah grafik di soalnya, grafik linear kuadrat itu gabungan antara satu garis lurus dengan satu kurva parabola atau kuadratnya itu, maka kalian disuruh menentukan berapa sih sistem pertidaksamaannya yang memenuhi daerah penyelesaiannya atau seperti itu ya. Lanjut. Di sini saya sudah punya gambar grafiknya. Jadi langkah pertamanya itu kalian menentukan pertidaksamaan linearnya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan linearnya atau si garis lurusnya itu kalian sudah pernah pelajari di SMP. Jadi saya kasih tahu cara cepat untuk menentukan garis lurusnya, yaitu kita lihat titik-titik yang menempel pada sumbu X dan Y-nya. Jadi, kalau di sini kalian bisa lihat nah, di sini kalian bisa melihat ini kan garis lurus ya. Ini garis lurusnya nih. Dan tarik pakai penggarisnya biar rapih. Nah, ini namanya si persamaan linearnya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya tadi saya bilang lihat titik-titik yang menghubungkan si garis lurusnya atau persamaan linearnya. Nah, di sini ada titik di min 3 atau disebut dengan di sini min 3, min 3,0. Ini ya. Nah, di sini ada lagi nih melewati titik kan di sumbu X. Di sumbu X dia melewati titik min 3,0 yang ini. Kalau di sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini sumbu Y ya yang atas ini. Nah, ini kita melewati si garisnya itu melewati 0,3. 0,3 ini ya. Nah, selanjutnya untuk membuat garisnya yaitu di sini kalian lihat yang di sumbu, perhatikan ya, yang di sumbu X, yang di sumbu Y itu kalian tempel dengan variabel X. Di sini angkanya berapa yang di sumbu Y? Yaitu 3 sini. Nah, si 3 ini kita tempelin dengan variabel X, jadi 3X. Nah, yang di sumbu X ini kita tempelin dengan variabel Y. Jadi di sini min 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian tanda pertidaksamaannya nanti belakangan. Setelah itu hasil di sininya ruas sebelah kanannya hasil kali dari koefisien X dan Y-nya itu 3 dikali min 3 berapa? Ya, betul, hasilnya adalah min 9. Seperti itu. Nah, yang namanya pertidaksamaan linear kita bahas di dua minggu sebelumnya, itu haruslah dimulai dari Y. Ini bisa kita sederhanakan dulu, semuanya sama-sama dibagi dengan 3. Jadi 3X dibagi dengan 3 itu hasilnya X. Min 3Y dibagi dengan 3 itu hasilnya min Y. Titik-titik. Kemudian di sini min 9 juga sama, kita bagi dengan 3 yaitu min 3. Tadi seperti saya bilang kita harus buat di sini Y, maka di sini min Y. Di sini kita buat sama dengan dulu. Min Y sama dengan min X, saya pindah ke sebelah kanan. Bukan min X, mohon maaf. Ini kan tadi buat yang ini X doang ya. X pindah ke sebelah kanan jadi min X. Min 3 tetap di sebelah kanan jadi min 3. Nah, maka dari itu kalian kali lagi dengan min 1. Min Y kali min 1 yaitu Y. Min X kali min 1 X. Min 3 kali min 1 jadi plus 3. Supaya jadi positif ya.
maka Y sama dengan X plus 3. Ini min 9 dibagi dengan 3 itu min 3. Min 9 dibagi dengan 3 yaitu min 3. Ya, sampai di sini benar. Nah, jadi Y sama dengan X plus 3 ya. Untuk ini untuk persamaan si linearnya. Kemudian, untuk persamaan kuadrat atau persamaan kurva parabola, ini kurva parabola ya. Nah, kurva melalui sumbu X, si kurva ini nih, kurva ini melalui sumbu X, kurva X, kurvanya ini, lengkungannya ini melalui sumbu X di titik min 1,0 dan di sumbu X melalui titik apa lagi nih? Melalui titik 5,0. Ini 5,0. Lanjutin ke atas sendiri gambarnya ya. Kalau kalian kurang jelas, ini saya tebelin. Nah, selanjutnya kita mau menentukan persamaan kurva parabolanya, yaitu kita tulis dulu yang diketahui kurva parabolanya ini melalui sumbu X di min 1,0 dan 5,0 gitu ya. Nah, di sini ini X1, ini Y1, ini X2, kemudian ini Y2. Dan selanjutnya kita ketahui X1-nya yaitu min 1, X2-nya yaitu 5. Nah, untuk menentukan persamaan kuadratnya, sini saya punya rumus ditulis, kalian tulis X kuadrat kurang X1 ditambah X2 tempelin variabel X ditambah hasil kali dari X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat min X1 nya berapa? Min 1 ditambah X2 nya yaitu 5. Kurang tutup X ditambah hasil kali X1 nya min 1 dikali dengan 5 sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang kuntang 1 dibayar 5 yaitu 4. Jadi 4X ditambah, bukan ditambah, karena min 1 dikali 5 itu hasilnya min 5 ya. Jadi di sini min 5 sama dengan ini. Oleh karena kurva terbuka ke bawah, maka nilai koefisien X kuadratnya negatif. Karena kan ini yang saya buat di sini, saya coret. Kurva ini tuh dia kayak gini namanya. Kalau gambarnya seperti ini, kayak gini, ini namanya kurvanya terbuka ke bawah. Kurvanya terbuka ke bawah gitu ya. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, maka nilai koefisien X kuadratnya negatif. Jadi di sini haruslah buatnya min X kuadratnya gitu. Paham ya? Jadi kita harus ubah semuanya ini kita kali dengan min 1. X kuadrat kita kali dengan min 1 itu hasilnya min X kuadrat. Min 4X dikali dengan min 1 hasilnya plus 4X. Min 5 dikali min 1 itu hasilnya plus 5. Ini. Nah, ini adalah persamaan kurva parabola atau persamaan kuadratnya. Lanjut, kita akan menentukan pertidaksamaannya. Jadi sebelum kalian menentukan pertidaksamaan, kalian harus membuat dulu persamaannya. Karena tanda pertidaksamaan itu kita lihat dari arsirannya.
arsiran dari hasil persamaannya. Nah, ini yang pertama untuk pertidaksamaan linear. Saya buat di sini. Untuk pertidaksamaan linear, kita lihat dari titik 0,0 sini. 0,0. Nah, si 0,0 ini, titik yang ini itu kan arsirannya kan kita di sini ya, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya itu di sebelah sini nih arsirannya. Sebenarnya ini gambarnya harusnya ini lebih ini warnanya hitam semua atau disebut dengan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, udah. Nah, tadi yang saya bilang untuk pertidaksamaan linear kita lihat titik 0,0. Nah, titik 0,0 di sini adalah bagaimana? Bukan bagian si titik 0,0, saya tulis di sini ya. Titik 0,0 ini bukan bagian dari daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang diarsir sama saya tadi ya. Karena kan ini di bawah. Yang daerah penyelesaiannya di atas sini kan. Nih, ini daerah penyelesaiannya nih. Gitu. Karena dia bukan bagian atau bukan termasuk dalam daerah penyelesaiannya ini, maka pernyataannya harus salah. Pernyataannya harus salah, gitu ya. Ini harus perlu kalian garis bawahi karena dia bukan bagian DP, maka pernyataannya harus salah. Jadi kalau kita masukin x-nya 0, y-nya 0 ke pertidaksamaan linearnya, tadi y titik x tambah 3 ya. Karena kita mau substitusiin 0,0, jadi kita ganti x-nya itu jadi 0, y-nya jadi 0. Kalau y-nya 0, titik x-nya 0 tambah 3, 0 titik 3. Jadi kalau kita mau buat tanda kurang dari 0, kalau misalkan salah itu gimana sih? 0 lebih dari 3 bener gak? Sebentar. 3 dikaliin 3. Kalau 0 kita buat lebih kecil dari 3 bener gak? Bener ya? Kalau misalkan 0 kita buat lebih dari 3 bener nggak? Salah. Maka kita buat di sini 0-nya itu lebih dari 3. Nah, karena ini pernyataannya salah, di mana-mana 0 kan udah pasti lebih kecil dari 3 dong. Maka di sini tandanya adalah lebih dari itu. Ya. Y lebih dari x plus 3. Jadi simbol pertidaksamaan yang memenuhi agar pernyataannya salah yaitu lebih dari. Oleh karena grafiknya berupa garis putus-putus, maka grafik tidak termasuk penyelesaian sehingga simbol pertidaksamaannya itu hanya lebih dari saja. Jadi karena tadi saya buat soalnya itu sebenarnya ini garisnya putus-putus nih. Ini tuh putus-putus garisnya ya, garis linearnya atau garis lurusnya. Tadi kalau misalnya garis linearnya ini putus-putus, maka grafik atau garis lurusnya ini tidak termasuk penyelesaian. Jadi kalau misalnya garisnya putus-putus nggak pakai sama dengan tanda lebih dari atau kurang darinya. Tapi kalau misalnya
garisnya ini lurus aja, nggak pakai putus, berarti dia pakai sama dengan. Sampai di sini paham ya? Bisa kita lanjut untuk pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat buat di sini pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita lihat titik 0,0 lagi. Titik 0,0 ini berada di dalam grafik kurvanya enggak? Berada dalam lengkungan kurvanya enggak? Ya, betul. Titik 0,0-nya ini adalah berada di dalam kurvanya. Saya tulis catatan di sini. Titik 0,0 ini merupakan bagian dari penyelesaiannya atau berada di dalam kurvanya. Maka di sini kalau kita substitusikan 0,0 ke dalam persamaannya y min x kuadrat ya, min x kuadrat plus 4x plus 5. Ini kan, maka kita buat di sini kan tadi x-nya 0, y-nya 0 ya. Kalau y-nya 0, x-nya 0, ini x-nya terbuat 0. Jadi di sini min 0 kuadrat tambah 4 dikali x-nya kita ganti jadi 0 ya. 0 tambah 5. 0 kuadrat 0, jadi min 0 ditambah 0 tambah 5. Utang 0 dibayar 5, udah pasti 5 ya. Nah, maka kalau itu kita buat, karena dia merupakan bagian dari penyelesaiannya, maka pernyataannya harus benar. Ya, kalau sini saya buat pernyataannya harus benar ya. Maka di sini gimana caranya biar benar sih? 0 itu lebih kecil atau lebih dari 5 kalau yang pernyataannya benar. Udah pasti 0 itu lebih kecil dari 5. Itu benar kan? Ya, maka di sini pertidaksamaannya, simbol pertidaksamaannya itu kurang dari, kan, tetapi grafik kurvanya ini yang lengkungnya itu dia kan utuh garisnya tuh, nggak putus-putus. Maka kita buat simbolnya ini adalah pertidaksamaannya kurang dari sama dengan gitu. Jadi karena ini saya buat catatan lagi, karena si kurvanya itu garis utuh, maka tanda kurang darinya pakai sama dengan ya. Jadi kurang dari sama dengan gitu. Nah, selanjutnya, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel LK yang memenuhi daerah penyelesaian pada grafik di atas tadi yang sudah saya jelasin. Y kita buat di mana ya, di sini buat di sini boleh. Jadi maka jawabannya itu adalah Y. Tadi yang pertama apa pertidaksamaannya? Y lebih dari x plus 3 yang ini. Y lebih dari x plus 3. Y lebih dari x plus 3. Kemudian yang kedua yaitu ini, Y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 5 ya. Karena adalah pertidaksamaannya ya, sistem pertidaksamaannya yang memenuhi daerah penyelesaian pada grafik tersebut. Ini jawabannya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang mengerti boleh kalian tanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa cuci tangan, terjaga kesehatan. Jangan lupa juga videonya di like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.